Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa haluk? Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga selalu sehat dan semoga selalu semangat. Pada pembahasan kali ini, Ustazah akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang beriman pada hari akhir. Semoga kalian tidak lupa. Oke, kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang beberapa tahapan manusia, saat hari akhir itu tiba. Baik manusia sebelum diciptakan, yaitu pada zaman azali, sampai manusia berada di antara surga dan neraka. Oke, anak-anak, pada kali ini yang akan Ustazah bahas itu adalah kiamat. Nah, kiamat itu adalah sebuah kehancuran, di mana kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Kiamat ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro ini bisa dikatakan sebagai kiamat kecil, banyak macam-macamnya, yaitu kematian seperti tsunami dan gempa bumi. Itu adalah contoh-contoh dari kiamat sugro. Ternyata kiamat sugro atau disebutkan ini merupakan adalah tahapan bagaimana seorang manusia diuji oleh Allah. Itu merupakan sebuah gambaran yang ternyata pada hari nanti itu akan ada masa di mana kita akan merasakan hal seperti itu, yaitu kematian. Pada saat kiamat tiba pun kita akan merasakan sebuah goncangan yang luar biasa yang keluar dari perut bumi, gunung-gunung berterbangan dan juga sebagainya, entah tsunami dan gempa bumi. Itu yang akan terjadi pada kiamat kubro nantinya. Seperti itu. Oke, terus yang di mana di situ juga dikatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Jadi ini apa yang terjadi seperti kematian, kita kehilangan orang yang kita sayang, itu masuk kepada kiamat sugro, di mana ini merupakan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Sedangkan bahkan ada ketika kita mengalami hal-hal tersulit dari hidup kita, kadang kita mencela, kita menyalahkan sesuatu seperti itu. Oke, itu tentang kiamat sugro, Nah, ternyata ada satu lagi, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah merupakan akhir merupakan akhir dari kehidupan dunia dan merupakan awal dari kehidupan selanjutnya di yaumul akhir nanti, yaitu apa? Adanya surga dan neraka. Itu merupakan awal dari kebangkitan manusia kembali. Tetapi kehidupan manusia yang selanjutnya bukan di dunia, melainkan di akhirat. Itu adalah kehidupan yang kekal. Seperti itu. Jadi kiamat kubro merupakan sebuah peristiwa di mana alam semesta semuanya hancur, semuanya hancur, dan seperti gunung-gunung yang tadi sudah Ustazah jelaskan, gunung-gunung berterbangan, dan ada sebuah guncangan yang keluar dari perut bumi, dan juga ketika bumi dan langit menjadi satu,
tabrakan seperti itu. Itu adalah peristiwa yang akan dialami bagi orang-orang yang mendapatkan atau sampai pada hari kiamat. Seperti itu. Jadi tanda-tanda dalam kiamat ya, dalam kiamat kubro itu ada tanda-tanda kecil dan juga ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yaitu yang pertama adalah banyaknya pembunuhan. Jadi banyaknya pembunuhan. Jadi pada hari ini sudah banyak terjadi banyaknya pembunuhan, baik itu pembunuhan kepada orang yang tidak bersalah maupun orang yang bersalah. Tapi sejatinya mereka yang dibunuh itu kebanyakan sama-sama umat muslim. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa haram hukumnya ketika kita membunuh sesama muslim atau menumpahkan darah sesama muslim. Terus yang kedua adalah saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kita tahu sudah banyak bangunan besar ya yang ada di rumah-rumah. Kalau kalian mau survei seperti itu, kalau dulu banyak rumah-rumah yang masih kecil, masih sederhana dan sebagainya. Tetapi bahkan maupun di kota dan di desa itu sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang megah. Jadi rumah-rumah yang sudah besar, dan banyak sekali sekarang orang berlomba-lomba dalam membangun masjid yang megah. Tetapi ternyata apa? Jamaah yang ada di dalam masjid tersebut itu sangat sedikit. Itu adalah tanda-tanda yang kedua. Terus yang ketiga adalah waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Anak-anakku, apakah dari kalian atau kalian semua atau salah satu dari kalian merasakan bahwa waktu yang kalian jalankan itu sangat singkat sekali. Waktu yang kalian jalankan itu sangat singkat sekali, dan serasa dari pagi mau ke pagi lagi itu sangat cepat. Apalagi ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, itu kita merasa bahwa ternyata waktu itu sangat singkat ya. Dan kita tahu perkataan Imam Syafi'i, suatu yang tidak akan pernah kembali yaitu waktu. Seperti itu. Jadi mungkin dari kita kebanyakan melakukan sesuatu atau membuang-buang waktu dengan percuma, baik yang sukanya juga main game secara berlebihan seperti itu, dan YouTubean secara berlebihan, terus kepoin Instagram secara berlebihan seperti itu. Itu adalah bentuk dari menyanyiakan waktu. Jadi nggak apa-apa melakukan itu, yang penting kita tahu yang namanya waktu. Terus yang selanjutnya adalah sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, banjir dan sebagainya yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Terus banyak orang baik yang meninggal, sedangkan banyak orang jahat yang ada. Nah, banyak orang baik yang meninggal itu kita tahu bahwa banyak sekali dari ulama-ulama kita yang Masya Allah ya, keilmuannya Masya Allah, taat dalam beribadahnya, itu sudah banyak yang meninggal seperti itu. Jadi kita kehilangan orang-orang baik dan orang-orang yang berilmu. Nah, terus ada lagi, yaitu adalah manusia yang suka mewarnai rambut ya, manusia yang suka mewarnai rambut hitam. Kita tahu bahwa ya, haram hukumnya mewarnai rambut hitam. Apalagi rambut yang sudah memang putih ya, itu udah merupakan proses dari muda menjadi tua. Nah, dan ketika kita tidak memotong ataupun membiarkan rambut kita putih, itu akan menjadi cahaya ketika di akhirat nanti. Tapi ternyata banyak dari kalangan kita yang masih belum bisa menerima. Jadi belum bisa menerima bahwa
kok aku semakin tua ya, kok udah rambutku udah mulai memutih dan sebagainya, maka disemirlah hitam. Jadi sebenarnya semir apa saja itu nggak apa-apa kecuali semir warna hitam, dan itu memang haram untuk dipergunakan seperti itu karena itu sudah merubah ciptaan, apalagi yang awalnya dia itu maksudnya udah berubah seperti itu. Terus banyak pria yang menyerupai wanita dan sebaliknya wanita menyerupai pria. Jadi itu sangat dilaknat bagi siapa saja yang tasabuh atau yang menyerupai suatu kaum yang dimana itu sangat dibenci oleh Allah, dan ternyata kaum itu termasuk dalam golongan seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwa ternyata untuk orang yang merubah sebenarnya seperti bencong, seperti tomboy, itu sebenarnya bukan bawaan, tetapi itu adalah peristiwa atau faktor yang dari eksternal, baik dari pergaulan dan juga nafsu yang memang tidak bisa untuk dikendalikan seperti itu. Makanya terjadilah seperti itu. Itu merupakan sebuah gaya hidup, itu merupakan sebuah kebiasaan, dan itu orang yang seperti itu bukan bawaan dari lahir seperti itu. Terus ada yang jadi itu merupakan tanda-tanda kecil dari peristiwa terjadinya kiamat. Sedangkan tanda-tanda dalam kiamat kubro itu banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama itu adalah ketika sangkakala ditiup, ya. Jadi ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah seluruh isi yang ada di langit dan ada di bumi, yaitu manusia dan makhluk lainnya seperti gunung, itu juga merupakan makhluk, dan juga segala macam bentuk yang ada di bumi maupun di langit. Dia terkejut ketika ada sangkakala ditiupkan. Terus yang kedua yaitu ketika bumi sudah digoncangkan, di mana itu terdapat di Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi artinya apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi itu adalah terjadinya sebuah kiamat, ya, tanda-tanda datangnya kiamat. Dan ada lagi yang paling menyedihkan adalah yaitu hilangnya huruf-huruf di dalam mushaf Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran ketika kalian atau kita semua bahkan ustadzah ya ketika tidak mau berduaan dengan Al-Quran, terus kita itu saling memberikan sesuatu atau kita berlomba-lomba untuk mencintai Al-Quran, maka pada saat ketika kiamat datang kita sudah tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Ternyata wallahu a'lam, ya, tulisan-tulisan yang ada dalam mushaf Al-Quran itu hilang. Jadi kenapa? Ternyata hafalan itu juga penting agar kita selalu berzikir, kita bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa memegang mushaf. Seperti itu. Ya, banyak sekali, dan nanti Ustazah akan memberikan sebuah video tentang bagaimana keadaan ketika kiamat kubro. Seperti itu. Nah, semoga untuk permasalahan atau pembahasan di kiamat ini kalian benar-benar memahami. Ketika kalian ada tidak paham, maka silahkan untuk bertanya. Pemirsa Khazanah, setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta.
Maka seluruh makhluk di dunia terkejut, sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan sangkakala oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan nafkhatul faza, atau tiupan mengagetkan yang menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan, mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Al-Quran Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan, mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang pukang seperti kupu-kupu bertebaran. Suara menggelegar yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Hadis riwayat Muslim. Ruh-ruh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, terompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau terompet ditiup pada kali yang kedua. Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68.
Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua, seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan soqqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan 4 malaikat pemikul arsy. Mereka inilah yang disebut Al-Quran dengan kalimat, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian, matilah malaikat maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah Raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya, bahwa sifat sombong itu hanya miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah Raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri?" Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah Raja. Manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri?" Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandang oleh makhluknya, siapapun ia. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Keadaan alam semesta akan tetap seperti itu hingga waktu yang ditentukan untuk ditiupkan sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Entah berapa lama jarak antara waktu tiupan kedua dan ketiga atau tiupan kematian dan kebangkitan. Namun Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari. Meski Nabi SAW menyebutkan angka 40 kepada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan, ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali. Karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat, yang durasinya 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.